Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang contoh penyelesaian dengan menggunakan metode simplex untuk memenuhi tugas mata kuliah riset operasi. Pada pembahasan kali ini, di sini kami akan membahas yaitu yang pertama ada pengertian program linier, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode simplex, yang keempat contoh maksimasi, yang kelima penyelesaian, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, masuk pembahasan yang pertama yaitu program linier. Program linier sendiri merupakan salah satu model matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, yaitu memaksimalkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergantung pada sejumlah variabel input. Selanjutnya yaitu struktur program linier. Di sini ada tiga struktur. Yang pertama variabel keputusan, yang kedua fungsi tujuan, dan yang terakhir fungsi kendala. Next. Nah, sebelum ke langkah pembuatan, maksudnya di sini ada langkah pembuatan model. Yang pertama, tentunya menentukan besaran yang ingin dioptimasi dengan cara mengidentifikasi semua variabel keputusan, dan yang kedua, membentuk fungsi tujuan. Pembuatan model yang kedua yaitu identifikasi semua syarat, kendala, dan keterbatasan, yaitu membentuk fungsi kendala. Dan pembuatan model yang ketiga yaitu identifikasi semua kendala tersembunyi. Biasanya ini terjadi dari kondisi fisik seperti jumlah barang yang tidak boleh negatif. Nah, metode penyelesaian program linier sendiri dibagi menjadi empat, yaitu metode grafik, metode simplex, metode Big M, dan yang terakhir metode dua fase. Nah, di sini kami menggunakan metode simplex. Metode simplex sendiri yaitu merupakan sebuah prosedur matematis berulang untuk menemukan penyelesaian optimal soal program linier. Metode simplex digunakan jika variabel keputusan lebih besar dari dua. Prinsip metode simplex adalah menyelesaikan masalah program linier melalui perhitungan ulang atau iterasi, di mana langkah-langkah perhitungan yang sama diulang berkali-kali sampai solusi optimum diperoleh. Nah, langkah-langkah menggunakan metode simplex yang pertama, mengubah bentuk kanonik menjadi bentuk standar baku. Eh, Suatu fungsi kendala jenis dengan persamaan kurang lebih sama dengan atau lebih besar sama dengan dapat diubah menjadi suatu persamaan dengan menambahkan variabel pengetat slack. Yang kedua, jika ruas kanan negatif, maka kalikan fungsi kendala tersebut dengan negatif 1 terlebih dahulu dan arah persamaan harus dibalik. Dan yang kedua, membuat tabel simplex. Nah, di sini kami menggunakan contoh memaksimumkan dengan soal PT Jaya Abadi merupakan perusahaan konveksi yang memproduksi dua model baju. Baju yang diproduksi yakni tunik dan kemeja. Dalam produksi tunik membutuhkan dua gulungan kain dan empat gulungan benang. Sedangkan produksi kemeja membutuhkan tiga gulungan kain dan tiga gulungan benang. PT Jaya Abadi menjual tunik dengan harga 180.000 dan kemeja 150.000 dalam produksi pada PT dibatasi dengan pasokan kain sebanyak 7.000 gulungan per bulan dengan harga 12.000 per gulungan. Sedangkan benang dibatasi dengan pasokan 12.000 gulungan per bulan dengan harga 4.500 per gulungan. Dalam produksi, karyawan hanya dapat memproduksi 2.700 tunik per bulan. Dalam tenaga karyawan tunik dan kemeja, biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebesar 40.000 per tunik dan 55.000 per kemeja. Pertanyaannya, yang pertama, berapa produksi tunik dan kemeja yang harus dihasilkan hingga tercapai keuntungan maksimum? Dan pertanyaan kedua yaitu berapa keuntungan maksimum yang didapat oleh PT Jaya Abadi? Nah, langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu di sini kami eh, dari contoh soal sebelumnya dibuat dalam bentuk tabel agar memudahkan kami untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya yakni kita mendefinisikan
variabel keputusannya. Yang pertama yaitu X1 ini sebagai jumlah tunai yang diproduksi per bulan, S2 sebagai jumlah kemeja yang diproduksi per bulan. Nah, didapat dari permasalahan sebelumnya, didapat fungsi tujuan 98.000 X1 ditambah 45.500 X2. Dan didapat juga fungsi kendala, yakni 2X1 tambah 3X2 lebih kecil sama dengan 7.000, 4X1 tambah 3X2 lebih kecil sama dengan 12.000, X1 lebih kecil sama dengan 2.700, X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya, dari fungsi tujuan dan fungsi kendala sebelumnya, kita menjadikan fungsi implisit, yakni dengan memaksimumkan Z 98.000 X1 ditambah 45.500 X2 ditambah 0 X1 tambah 0 X2 tambah 0 X3. Dan didapat bentuk standar bakunya 2X1 tambah 3X2 tambah S1 sama dengan 7.000, 4X1 tambah 3X2 tambah S2 sama dengan 12.000, X1 tambah S3 sama dengan 2.700, X1 lebih kecil, lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama 0. Karena ini ditambah 0, ditambah S1, S2, S3, jadi lebih besar lebih besar sebelumnya, lebih kecil sebelumnya daripada 7.000 menjadi sama dengan 7.000. Kemudian kita membuat tabel simplex dengan yang pertama memasukkan variabel fungsi kendalanya, yakni X1, X2, S1, S2, S3. Lalu memasukkan koefisien dari variabelnya, yaitu 2 X1 2 X1 X2 3 S1 1 S2 dan S3 0, S X1 4 X2 3 S1 0 S2 1 S3 0, X1 1 X2 0 S1 0 S2 0 S3 1. Lalu kita masukkan basisnya yaitu S1 S2 S3, dan untuk CB ini yaitu nilai dari basis. Nilai dari basis S1 S2 S3 ini 0, dan kita memasukkan RHS-nya yaitu batasan terkait, yaitu batasan paling kanan ini 7.000, 12.000, 2.700. Kemudian kita mencari nilai ZC min CJ-nya dengan X1 dikali dengan nilai basis, yakni 2 dikali 0, 4 dikali 0, 1 dikali 0 dikurangi CJ, yaitu nilai nilai dari X1 ya ini 98.000 menjadi minus 98.000. X2 ZJ min CJ dari baris X2 yaitu minus 45.500, 0, 0, dan 0, dan RHS-nya juga 0. Nah, dari hasil ZJ min CJ ini, kita mendapatkan tabel pivot, yakni dengan nilai terkecil, itu minus 98.000. Jadi X1 ini menjadi kolom pivot. Nah, selanjutnya dari kolom pivot ini kita mencari rasio dengan RHS dibagi kolom pivot, yakni 7.000 dibagi 2, 3.500, 12.000 dibagi 4, 3.000, dan 2.700 dibagi 1, 2.700. Nah, dari hasil rasio ini kita mendapatkan baris pivotnya juga dengan nilai nilai non negatif terkecil, yakni 2.700. Dan ini menjadi baris pivot. Dari didapat baris pivot dan kolom pivot ini, kita mendapatkan elemen pivot. Elemen pivot ini yakni perpotongan antara baris dan kolom pivot, yakni 1. Kemudian, selanjutnya yaitu kita iterasi pertama dari tabel sebelumnya, yakni karena elemen pivotnya 1, baris ketiga ini dibagi 1 mendapatkan 1.001 2.700 sama seperti sebelumnya. Baris kedua ini B2 dikurangi 4B3, OBE-nya B2 dikurangi 4B3 mendapatkan 0.301 min 4 1.200. Dan untuk B1 dikurangi 2B3 mendapatkan 0.1 min 1 0 min 2 1.600. Nah,
kita mencari, karena basisnya ini X1, jadi nilai CB-nya yaitu 98.000. Didapat ZJ min CJ-nya yaitu 0. Untuk X2 min 45.500, 00, 98.000, 264.600.000. Nah, didapat kolom pivotnya yaitu minus 45.500. Dan untuk mendapatkan rasio ini 1.600 dibagi 1, 1.200 dibagi 3, 400. Nah, didapat baris pivotnya yaitu nilai non negatif terkecil yakni 400. Dan mendapatkan elemen pivotnya yakni 3. Karena ini belum optimal, karena masih ada negatif, kita lanjutkan iterasi selanjutnya. Nah, iterasi selanjutnya ini, karena sebelumnya elemen pivotnya 3, selanjutnya B2 dibagi 3, mendapatkan hasil 0, 1, 0, 1 per 3, min 4 per 3, 400. Untuk B1-nya, B1 dikurangi 3B2, yakni 0, 0, 1, min 1, 2, 400. Nah, untuk basisnya ini S1, X2, X1. Ini nilai X2 45.500, X1-nya 98.000. Nah, kemudian mencari ZJ min CJ-nya, mendapatkan 15.166 dan 37.334, 282.800. Ini kita dapat karena ini sudah optimal. Nah, jadi kita bisa mendapatkan X1 ini sebagai 2.700 dan X2 ini sebagai 45.000. Dan mendapatkan Z 282.800.000 rupiah. Dan bila dijabarkan dari penyelesaian dengan menggunakan metode simplex yang didapat sebelumnya, kita mendapatkan X1 2.700 dan X2 400. Dan nilai Z-nya yaitu 98.000 dikali 2.700 ditambah 45.500 dikali 400 tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3 menjadi 282.800.000. Dari apabila dijabarkan, kesimpulan yang didapat yakni dari permasalahan sebelumnya dengan menggunakan metode simplex ini diperoleh 2.700 tunik dan 400 kemeja yang harus dihasilkan agar tercapai keuntungan yang maksimum. Serta keuntungan maksimum yang diperoleh oleh PT Jaya Abadi ini sebesar 282.800.000 rupiah. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 16 tentang contoh maksimasi yang diselesaikan menggunakan metode simplex. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.